Ada yang berbeda dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di Jakarta untuk tahun ini. Pada pemilihan sekolah swasta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka mekanisme SPMB bersama tahun 2025 untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK. Program ini memberi peluang untuk murid dapat mengenyam pendidikan gratis di sekolah swasta favorit. Tujuannya untuk memperluas daya tampung peserta didik baru. Pada program ini, seluruh pembiayaan sekolah swasta ditanggung pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari uang pangkal 1 kali ketika diterima dan SPP selama 3 tahun penuh. Salah satu sekolah yang menerima siswa SPMB bersama adalah SMP Perguruan Cikini yang menerima 3 siswa dari jalur SPMB bersama. Jadi memang masing-masing sekolah diberikan kuota yang berbeda-beda. Kebetulan memang di SMP Perguruan Cikini hanya 3 kuota, 3 siswa aja. Kemudian untuk pendaftarannya melalui portal SPMB, ya spmb.jakarta.go.id, ya seperti portal pendaftaran siswa di negeri sama. Jadwal SPMB bersama di Jakarta terbagi dalam 3 tahap. Pendaftaran tahap pertama dimulai 16 sampai 18 Juni. Tahap kedua dilakukan 23 sampai 25 Juni. Dan tahap ketiga 7 dan 8 Juli. Meski demikian, beberapa orang tua murid mengaku belum mengetahui secara detail kebijakan SPMB bersama ini. Sebetulnya kalau tadi masuk ke swasta lewat jalur PPDB itu saya baru dengar karena sama sekali nggak tahu kalau swasta itu bisa masuk ada kuota untuk PPDB ya. Jadi kalau bedanya itu apa? Maksudnya apakah dilihat dari nilai ataukah dilihat dari misalnya zonasi sama seperti PPDB untuk pada sekolah negeri gitu ya, yang hanya melihat usia dan zonasi lingkungan, dan kuotanya sih yang harus perlu tahu ya, maksudnya di satu sekolah itu kuota PPDB lewat swasta itu berapa banyak gitu. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta, Taga Rajagah, mengatakan SPMB bersama hanya diperuntukkan bagi siswa dengan syarat tertentu. SPMB gratis itu dikhususkan, diperuntukkan bagi calon murid baru seperti apa? 1, mereka yang menerima KJP+. Ya. 2, mereka yang menerima PIP, program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu ketiga, anak dari pengemudi Jaklingko. Ya. Kemudian yang keempat, anak pemegang kartu KPJ, Kartu Pekerja Jakarta. Dan semua itu atau 4 kriteria tersebut harus sudah terdaftar dalam DTKS. Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta menyediakan 404 sekolah swasta, mulai dari 138 SMP dengan daya tampung 1.628 kursi. Berikutnya SMA sebanyak 121 sekolah dengan daya tampung 1.761 kursi, dan SMK sebanyak 145 sekolah dengan daya tampung 2.785 kursi. Naufal Zakwan, Maria Oktober, Jakarta.